Welcome, selamat datang di pemuritan hari ini di JSM. Keluarga Allah, hari ini saya akan bagikan kepada kita semua satu pesan firman Tuhan yang judulnya Fight till the end. Berjuang sampai akhir. Kenapa kok saya ngomong seperti itu? Karena kita ini sebagai satu kesatuan gereja baru saja memulai gerakan doa puasa 21 hari. Karena ini baru startnya, baru awalnya, saya punya ajakan buat saudara semua, mulailah doa puasa dengan tekad. Berjuang sampai akhir. Selesai sampai akhir. Jadi ketika kita memulai doa puasa, jangan kita berpikir di benak kita, saya coba deh, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Saya rasain deh, nanti kalau bisa ya lanjut, tapi kalau enggak ya sudah, mau gimana lagi. No. Anda harus punya tekad. Harus selesai, harus sampai akhir, harus berhasil. Doa puasa 21 hari ini harus berhasil. Nah, kenapa kok saya sudah ngomong hal yang seperti ini bahkan di awal kita mulai doa puasa? Karena saya tahu, begitu kita mulai doa puasa, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghentikan kita doa puasa. Untuk menghalangi dan menggagalkan doa puasa kita. Kenapa kok saya tahu seperti itu? Karena itu juga yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca Matius 4 ayatnya yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Coba Anda renungkan. Ya, saya membayangkan seandainya godaan itu terjadi di hari terakhir, waktu dia doa puasa 40 hari dan 40 malam itu, dan katakanlah dia buka puasa harusnya jam 6, bisa jadi godaan itu muncul jam 2 siang. Atau mungkin jam 3. Atau mungkin jam 4. Sudah deh, ayo makan. Gak apa-apa kok. Saudaraku, godaan seperti itu akan selalu muncul. Dan secara manusia bisa saja Tuhan Yesus berpikir, ya kan sudah doa puasa 39 hari. Sekarang cuma tambah 1 jam. Ya, maju 1 jam, 2 jam. Gak apa-apa deh. No. Anda harus ngerti bahwa ini adalah strategi iblis. Dia akan berusaha menggagalkan doa puasa kita. Dia akan berusaha itu di awal, dia akan berusaha itu di tengah, dia bahkan akan berusaha itu sampai titik terakhir. Gimana caranya supaya kita batal puasa? Karena itu iblis mau kita batal, kita gagal. Iblis tidak suka kita berhasil. Iblis maunya kita gagal. Tapi saya berdoa sementara kita mulai doa puasa, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara. Anda tidak akan batal, Anda tidak akan gagal, Anda akan berhasil. Doa puasamu berhasil. Itu sebabnya saya juga berdoa Tuhan memberikan tekad bulat, tekad kuat di hati saudara untuk menyelesaikan doa puasa sampai akhir. Fight till the end. Oke, nah ini penting sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang punya tekad untuk berjuang sampai akhir, ini adalah orang-orang yang akan mengalami terobosan besar di dalam kehidupannya. Anda harus sadar, sebagian orang suka mengalami terobosan dalam hidupnya karena terlalu cepat menyerah. Baru doa sebentar, sudah terus cepat berhenti. Baru baca firman, merenungkan firman sebentar, cepat berhenti. Ya, demikian pula baru melayani sebentar, cepat menyerah di tengah jalan. Baru doa puasa beberapa hari sudah, wah sudah deh, nggak lagi deh. No, nggak lanjut deh. Kayaknya nggak kuat nih. No. Hari ini saya tantang saudara sekali lagi, sementara kita mulai doa puasa ini, teguhkan hati saudara. Ambil komitmen
doa puasanya harus berhasil, harus sampai selesai. Godaan apapun yang coba iblis tawarkan, Anda harus bertekad bulat, bertekad kuat mengalahkan semua godaan itu karena kita harus berhasil. Oke, nah tentunya saya juga perlu ngomong sama saudara prinsip keseimbangan. Ya, ada keadaan kesehatan tertentu yang kita harus pertimbangkan sehingga kita mungkin tidak lanjut doa puasa. Tapi untuk keadaan-keadaan umum yang lain, ya yang seharusnya oke, hanya masalah sakit perut sedikit, hanya masalah pusing sedikit dan seterusnya, saya mau ajak saudara untuk tidak semudah dan secepat itu menyerah dengan godaan. Apalagi mencium bau makanan enak. Wah, nggak tahan. No. Anda harus kuatkan hati saudara. Ya, punya tekad bulat di hati. Fight till the end. Berjuang sampai akhir. Kalau buka puasanya jam 6, gimana caranya? Godaan apapun iblis tawarkan, kita nggak buka jam 5, kita nggak buka jam 4, nggak buka jam 3, jam 2, no. Kita berbuka puasa setelah jam 6. Kalau kita komitmen doa puasa 21 hari, saya ajak saudara, jangan selesai di hari ketiga, atau hari kelima, hari ke-7, hari ke-10, no. Mari kita selesaikan sampai hari yang ke-21. Oke, jadi fight till the end. Berjuang sampai akhir. Dan saat ini saya mau bagikan kepada saudara salah satu kunci yang sangat penting untuk membantu kita bisa bertahan sampai akhir, berjuang sampai akhir, adalah doa puasanya dengan memiliki visi atau tujuan. Jadi jangan sekedar cuma doa puasa tanpa arah yang jelas. Dalam doa puasa ini miliki tujuan, apa yang ingin Anda alami. Mujizat apa yang Anda ingin alami melalui doa puasa ini. Hal apa yang saudara mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara melalui doa puasa ini. Ya, miliki visi dan tujuan. Orang kalau visinya jelas, tujuannya jelas, itu ada kekuatan lebih untuk kita bayar harga. Berjuang sampai akhir, sampai visi itu tergenapi. Nah, sekarang saya mau bacakan kepada saudara kisah tentang Esther waktu dia doa puasa. Ternyata Esther punya visi yang jelas, doa puasa yang jelas. Karena itu resikonya besar, ya karena itu bahayanya besar, dia tetap nekat doa puasa. Saya bacakan Esther 4 ayat 15 sampai 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi doa puasanya 3 hari, siang dan malam. Oke. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Jadi bukan hanya nyuruh orang lain, tetapi Esther sendiri dan orang-orangnya juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi dengan kata lain saudaraku, Esther ini waktu dia doa puasa, dia punya goal. Gimana caranya bangsaku harus diselamatkan. Karena pada waktu itu bangsa Israel terancam mengalami pembunuhan massal. Itu pembasmian etnis, mau dihabisi semuanya. Jadi Esther doa puasa demi keselamatan bangsanya. Itu goalnya, itu visinya. Itu sebabnya dia menghadapi resikokah, dia menghadapi bahaya besarkah. Dia teguhkan hatinya, dia kuatkan hatinya, dia bulatkan tekadnya. Dia pokok doa puasa. Dengan semua resiko yang dihadapi, dia tetap doa puasa. Tujuannya jelas, visinya jelas, dia komit doa puasa. Dan hasil berikutnya Anda sudah tahu,
Ya, terobosan besar terjadi, Tuhan bekerja, mujizat pembalikan dia kerjakan, bangsa Israel diselamatkan. Dengan kata lain, ya doa puasa Ester tujuannya tercapai, visinya tergenapi. Nah, demikian pula dengan kita. Dalam doa puasa ini, apa goal saudara? Apa tujuan saudara? Anda bisa punya goal pribadi, tujuan pribadi. Bisa jadi saat ini ada pergumulan yang sangat besar di dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara. Nah, Anda doa. Melalui doa puasa ini, 21 hari, Tuhan akan buat mujizat, kelepasan besar terjadi, keluarga saudara diselamatkan, keluarga saudara dipulihkan. Atau mungkin ada sebagian dari saudara yang saat ini sedang bergumul sangat hebat di dalam pekerjaan dan keuangan karena situasi dan kondisi begitu menekan saudara ya, sehingga rasa-rasanya kayak Anda begitu terdesak secara pekerjaan, secara keuangan. Nah, Anda doa puasa 21 hari. Dan Anda percaya memiliki goal, tujuan, visi yang jelas. Melalui doa puasa ini ada mujizat keuangan terjadi. Ada breakthrough, terobosan dalam pekerjaan terjadi. Oke, nah masing-masing dari kita punya pergumulan pribadi kita masing-masing dan Anda bisa miliki tujuan, goal, sasaran pribadi apa yang Anda ingin alami melalui doa puasa 21 hari ini. Ya, Anda bisa lakukan itu. Tapi yang kedua, yang saya percaya harus kita utamakan malahan. Oke, ini yang kedua, tapi harus kita utamakan, yaitu tujuan Tuhan. Melalui doa puasa 21 hari ini, Tuhan mau pakai kita untuk membawa keselamatan jiwa-jiwa. Jadi Anda harus punya goal, sasaran, melalui doa puasa 21 hari ini, keluargamu diselamatkan. Keluarga besarmu dipertobatkan. Teman-temanmu dijamah Tuhan, dijangkau, dan diselamatkan. Jadi miliki goal itu. Supaya melalui gerakan doa puasa 21 hari ini, kelompok sel saudara bertumbuh. Kelompok sel saudara berlipat kali ganda. Kalau tujuan saudara jelas, bahkan kalau Anda mengutamakan tujuan Tuhan di dalam doa puasa saudara, Anda akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan deras dan mujizat-mujizat besar terjadi. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi miliki tujuan pribadi, tapi terutama miliki tujuan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Oke, nah sekarang kita baca Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi untuk puasa butuh apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow. Saya berdoa Anda memperoleh apa yang dijanjikan. Saya berdoa Anda memperoleh kesembuhan, Anda memperoleh kemenangan, pemulihan, berkat, mujizat. Anda memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi butuh yang namanya apa? Ketekunan. Makanya kalau doa puasa jangan berhenti di tengah jalan. Sampai akhir. Harus selesai. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ternyata kalau kita itu mundur di tengah jalan, Tuhan gak suka. Itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus sampai akhir. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi saudara dan saya ya, orang-orang yang percaya, yang beroleh
hidup. Wow, saya percaya, saudara juga percaya, dan bersama-sama kita memperoleh hidup. Kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Bahkan akan terjadi pertobatan jiwa besar-besaran melalui hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita, sebanyak mungkin orang diselamatkan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya, ayo, sementara kita baru mulai nih doa puasa, miliki tekad bulat di hati saudara. Harus sampai akhir. Harus berhasil sampai selesai. Fight till the end. Anda yang mau meresponi firman Tuhan ini, angkat dua tangan saudara, tutup mata saudara, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau fight till the end. Aku mau berjuang sampai akhir. Puasa 21 hari ini harus berhasil. Pakai aku Tuhan, jadi saksimu. Pakai aku Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin, amin, amin. Luar biasa sekali. Saudara yang diberkati, Anda bisa subscribe di channel JSM. Sharekan juga video ini kepada teman-teman saudara. Saya percaya teman-teman kita yang juga ikut doa puasa butuh dikuatkan supaya nggak berhenti di tengah jalan. Kita semua berhasil sampai akhir dan kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati. Amin.